Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Manusia bisa gagal, tapi Engkau tidak pernah gagal. Amin. Sering kami tidak percaya akan kuasa Tuhan, tapi di tengah-tengah hadirat ini kami mau menyatakan bahwa kami percaya sesungguhnya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Saudara, waktu kita ada di gereja sebagai orang percaya, itu tidak cukup merubah hidup kita. Pujian kita tidak cukup untuk merubah hidup kita. Ke gereja tidak cukup untuk merubah hidup kita. Tetapi kalau pagi hari ini di tengah-tengah hadirat Tuhan sanggup merubah. Amin. Hadirat Tuhan sanggup merubah setiap keadaan kita. Oleh karena itu, biarlah kami boleh duduk tenang di dalam hadirat. Kami tanggalkan segala pikiran-pikiran kami. Kami mau fokus akan firman-Mu. Detik-detik ini, menit-menit ini, biarlah hati kami hanya fokus kepada Tuhan. Kami mau mendengar apa kata Tuhan, dan kami mau melakukan apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua tempat ini. Urapi akan hamba-Mu. Karena tanpa penyertaan-Mu, tanpa pengurapan-Mu, kami semua tidak ada apa-apanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita boleh duduk dengan tenang di tengah-tengah hadirat Tuhan. Buka telinga kita, pikiran kita, hati kita, iman kita, biar semua tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Pak, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini kalau saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu dan melayani Bapak Ibu sekalian. Amin. Saudara, sebagai janji Tuhan itu adalah pasti. Di mana pada pagi hari ini saya diberikan tema yaitu janji Tuhan pasti digenapi. Dan kita aminkan tema ini. Sebagai orang percaya, semua janji Tuhan berkat kemenangan itu pasti tergenapi di dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan berjanji, Tuhan bukan seperti manusia. Tuhan kalau berjanji, Dia pasti menggenapi. Amin. Tetapi jangan janji Tuhan itu cuma menjadi slogan di dalam hidup kita, tetapi benar-benar itu harus terjadi di dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya, kalau setiap minggu ke gereja, tapi kita tidak bisa menerima janji Tuhan dan belum menerima janji Tuhan, ayo kita pikirkan kenapa sebabnya. Saudara, untuk mencapai kemenangan ya, dan untuk menerima janji Tuhan, saya akan berbicara ada 3 hal yang perlu kita pahami dan kita perlu terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga janji Tuhan itu boleh terwujud di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan sampai kita tidak tahu atau bahkan kehilangan identitas diri kita. Yang kedua, jangan sampai kita punya pola pikir atau mindset yang salah. Yang ketiga, jangan sampai kita kehilangan harta terindah, yaitu hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, mengapa banyak orang percaya yang takut dan tidak bisa mengalahkan musuh? Masalahnya karena tidak memahami ketiga hal ini.
Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai identitas diri kita itu salah atau hilang. Jangan sampai pola pikiran kita salah, dan jangan sampai kita kehilangan harta terindah di dalam hidup kita, yaitu hadirat Tuhan. Yang pertama yaitu identitas diri kita. Identitas diri kita itu penting, saudara. Kalau di Amerika itu ID, ya. Kalau di Indonesia itu KTP, paspor, SIM. Itu sesuatu identitas diri kita yang sangat penting. Tanpa kita punya identitas itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak punya paspor, saudara nggak bisa terbang kemana-mana. Nggak punya SIM, saudara nggak bisa nyetir. Saudara, zaman dulu orang-orang hebat di Alkitab harus bergumul dengan identitas diri ini sebelum Tuhan mau melakukan rencananya. Maka yang harus dibentuk itu adalah identitas diri. Kita lihat contohnya bagaimana Musa. Musa waktu Tuhan berkata pada Musa, Musa, pimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Apa yang Musa katakan? Musa berkata, siapa aku ini Tuhan? Aku tidak pandai bicara. Aku ini berat lidah. Ya. Tapi Tuhan bilang, siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan lidah? Tetap Tuhan utus Musa, kamu harus pergi pimpin bangsa Israel. Tetapi Musa tetap pada pendiriannya. Bahkan dia berkata, Tuhan utuslah orang lain. Saudara, inilah identitas diri Musa yang salah, di mana dia tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Saudara, betapa kuatnya identitas diri yang salah itu melekat pada seseorang. Kadang kita tidak tahu kebenaran, kita tahu kebenaran, dan Tuhan bicara pada kita, tetapi kita ini kadang-kadang keras kepala karena kita mempertahankan identitas diri kita. Betapa identitas diri yang salah ini mengekang orang-orang percaya, sehingga mereka nggak bisa mengalami kemenangan, nggak bisa mengalami janji Tuhan, nggak bisa mimpi besar, saudara, untuk mencapai janji Tuhan. Karena apa? Identitas diri yang salah. Selama identitas diri kita salah, saudara, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Identitas diri yang salah itu justru menghalangi kita menerima janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Dan iblis itu pembunuh, pembinasa, pencuri, itu senantiasa merusak apa? Merusak identitas diri kita supaya kita jatuh. Contohnya Hawa. Hawa itu di mana iblis berkata, kalau kau makan buah ini kamu akan segambar dengan Allah. Padahal Hawa ini diciptakan segambar dengan Allah, tetapi dirusak identitas dirinya. Dan Hawa percaya, dia ambil buah itu, dia makannya, diberikan pada Adam. Dan ironisnya, mulai saat itu dia dilarang ada di dalam Taman Eden, dia harus keluar dari Taman Eden. Saudara, mungkin kita melewati banyak masalah dalam hidup kita. Kita menghadapi masalah, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi kesusahan, ya, akibat pandemik ini. Kita menjadi jatuh bangun dalam usaha, ya, rumah tangga berantakan, hidup kita kekurangan. Saudara, ini semua adalah suatu dinamika kehidupan. Tetapi jangan sampai dinamika kehidupan ini yang kita lalui itu membentuk pola pikir kita yang salah, ya, dan membentuk identitas kita salah. Karena apa? Hidup kita bukan ditentukan oleh identitas yang salah. Hidup kita bukan ditentukan oleh dinamika kehidupan kita.
Hidup kita bukan ditentukan oleh kenyataan hidup kita, tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Amin. Saudara, karena itu jangan sampai pikiran kita disetting dengan dunia ini. Jangan sampai pikiran kita disetting dengan pengalaman hidup ini. Jangan sampai pikiran kita disetting oleh dinamika kehidupan ini, saudara. Tetapi biarlah pola pikir kita dibentuk oleh Tuhan dan disetting sesuai firman Tuhan. Amin. Saudara, pola pikir kita ini sangat menentukan reaksi, respon kita menghadapi sesuatu di depan kita. Kita akan jadi seorang yang punya respon takut, ya, atau berani. Itu tergantung dari pola pikir kita. Kita lihat Yusuf. Yusuf itu banyak menghadapi masalah, di mana dia ditelanjangi, dia dibuang di sumur, sampai masuk penjara, ya. Tetapi waktu saudara-saudaranya datang di Mesir, dia berkata, engkau merancangkan yang tidak baik bagiku, tetapi Tuhan merancangkan yang baik tentangku. Bagaimana Yusuf bisa mengampuni saudara-saudara? Karena dia punya identitas bahwa Tuhan menyertai dia, saudara. Dan akhirnya dia memelihara satu bangsa yang dipelihara oleh Tuhan. Kita lihat lagi contohnya ketiga, yaitu Gideon. Gideon ini kalau saudara baca di Hakim-Hakim ke-6, ya, Hakim-Hakim 6, itu dikatakan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Hakim-Hakim 6 ayat 1. 7 tahun lamanya. Saudara, Gideon seorang yang mengalami tekanan yang berat dalam hidupnya. Keadaan yang menekan Gideon selama 7 tahun, di mana dia disembunyikan di tempat pemerasan anggur. Dia dikatakan adalah suku Manasye, orang yang paling muda di tengah keluarganya, dan masih banyak penderitaan tekanan itu. Ketika bangsa Israel menabur, bangsa Midian mengambil, memusnahkan, datang seperti belalang banyaknya, sehingga bangsa Israel bukan lagi menjadi orang melarat, tapi sangat melarat. Alkitab menulis bahwa Israel tidak dikuasai oleh Tuhan lagi, tapi dikuasai oleh orang Midian. Dan apa yang terjadi kenyataan ini membuat Gideon akhirnya identitas dirinya, pola pikirnya itu sama. Sampai satu hari waktu Tuhan panggil Gideon, dia berkata, mana ada Tuhan? Saudara, tekanan hidup kita di masa lalu yang cukup lama menekan hidup kita, itu bisa membentuk pola pikir kita, identitas kita sama, dan tanpa kita sadari itu menentukan reaksi kita, respon kita menghadapi masalah kalau kita tidak berjaga-jaga. Cara kita menjalani, akhirnya kita lihat bahwa Gideon menghadapi kehidupannya dengan cara tidak wajar. Alkitab mengatakan hidupnya di pegunungan, saudara. Dia bersembunyi di gua-gua, di kubu-kubu. Hidupnya tidak wajar, saudara. Saudara, begitu juga kita. Kalau kita hidup kita dengan identitas yang sama, kadang-kadang kita hidup ini tidak wajar. Tanpa kita sadari, kita hidup tidak wajar, saudara. Tapi dalam keadaan sengsara, kita lihat bangsa Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Oleh karena itu, saudara, dalam situasi sesulit apapun dalam hidup kita, ayo kita jangan pernah putus asa. Kita berharap masih ada Tuhan yang sanggup menggenapi janjinya, mendengar dan menjawab doa kita. Saudara, ketika Gideon itu mengirit gandum dalam pemerasan anggur milik Yoas, kenapa dia disembunyikan? Karena
pemerasan anggur pada waktu itu sesuatu kekayaan di bangsa itu yang dipunyai oleh ayah daripada Gideon, yaitu Yoab. Dan dia tidak mau sampai orang Midian itu tahu, sehingga akhirnya Gideon disembunyikan di situ. Tetapi pada suatu saat malaikat Tuhan datang pada Gideon dan berkata, Gideon, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Bayangkan, sementara ayahnya melihat dia sebagai pecundang, sebagai orang berani, dan dia merasa dirinya takut, bersembunyi. Tetapi Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Sering apa yang dipikirkan kita tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Saudara, orang bisa cerita apapun tentang hidup saudara. Orang bisa mengatakan yang jelek dalam hidup saudara. Orang boleh bicara apa tentang saudara. Tapi ingat, hidup saudara bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi hidup saudara ditentukan oleh apa kata Tuhan. Gideon menjawab, Tuanku, jika Tuhan menyertai aku, kenapa aku begini? Saudara, ini satu perkataan yang klasik yang sering diucapkan kita sebagai orang percaya. Kita sering berkata, kalau Tuhan ada, kalau Tuhan berjanji, kenapa aku kok masih begini? Kenapa hidup kita kok pas-pasan? Saudara, Tuhan bilang pada Gideon, Gideon, pergilah dengan kekuatanmu, selamatkan bangsa Israel. Gideon berkata, Tuhan, saya nggak punya kekuatan. Tetapi saudara, Tuhan mau merubah pola pikir Gideon. Dia berkata, aku yang menyertai engkau, bukan engkau yang berperang, aku yang menyertai engkau. Saudara, dan pada waktu malaikat Tuhan berkata demikian, Gideon menjadi takut dan dia percaya bahwa ini adalah Tuhan. Waktu itu, setelah itu Gideon diubahkan pola pikirnya. Tuhan yang menyertai engkau. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia membuat mezbah bagi Tuhan, dan dikatakan di situ bahwa mezbah itu diberi nama Tuhan itu keselamatan, dan mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra. Saudara, setelah kita mengenal Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, punya identitas yang benar, maka hidup kita otomatis gak akan sembrono. Hidup kita gak sembarangan. Saudara, kita akan membangun mezbah. Setiap pagi kita bangun mezbah, kita mulai intim dengan Tuhan. Dan waktu kita membangun mezbah, kita intim dengan Tuhan. Di situ kita mempunyai pengenalan akan Tuhan semakin kuat. Mungkin kita mengalami tekanan hidup dalam keluarga, ya, dalam usaha, dalam tekanan yang besar bertahun-tahun, membuat kita takut, membuat hidup kita tidak wajar. Kadang-kadang membuat kondisi kita tidak lagi mempunyai kekuatan. Kita merasa nggak berani, nggak mampu, sehingga kita tidak berani berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan firmankan. Kita nggak berani. Untuk saudara, sebagai firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memberikan persepuluhan pamannya. Tetapi karena kita dengan takutnya hidup akan hidup kita nggak percaya akan janji Tuhan, kita nggak berani mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Sehingga ini contohnya, kita nggak bisa mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara, ingat, Tuhan tidak mau hidup kita ditentukan oleh kenyataan, tapi Tuhan ingin hidup kita disesuaikan dengan janji firman Tuhan. Karena jika kita menyesuaikan diri kita dengan keadaan kita, dengan kenyataan kita, akhirnya kita menjadi semakin mundur, dan akhirnya kita jatuh terpuruk.
Saudara, jangan sampai kekurangan kita saat ini, mungkin kita lagi kekurangan, jangan itu menjadi mindset kita bahwa hidup kita ini akan terus kekurangan. Kalau kita saat ini hidupnya mungkin terbatas, jangan sampai itu membuat saudara punya pola pikir bahwa hidup saudara terbatas. Kalau saudara mengalami kegagalan, jangan menjadi satu pola pikir bahwa seterusnya hidup saudara gagal. Saya percaya kalau hari ini kita mungkin kekurangan, hari ini mungkin kita gagal, hari ini mungkin kita dalam keadaan yang serba tidak ada, tetapi ingat janji Tuhan bahwa masa depan kita bukan kegagalan, masa depan kita bukan kekurangan, tapi masa depan kita janji Tuhan yaitu hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara, kejatuhan kita hari ini bukan berarti kita selamanya jatuh. 7 kali orang benar jatuh, Tuhan sanggup mengangkatnya. Saudara, kita lihat bahwa bangsa Israel berseru pada Tuhan dan Tuhan menjawab. Saudara, kita ini orang biasa. Gideon itu orang biasa, punya kelemahan, punya keterbatasan, tetapi kita tahu bahwa terobosan yang terjadi dalam hidup kita, kemenangan akan janji Tuhan yang terjadi dalam keluarga kita, dalam usaha kita, itu ditentukan oleh segala terobosan dalam pribadi. Sebenarnya kemenangan atau janji Tuhan itu bisa tergenapi tidak jauh dari identitas dan pola pikir kita. Saudara, mindset pikiran kita ini menentukan respon kita. Bagaimana kita meresponi setiap masalah yang kita hadapi. Karena itu, biarlah kita setting pikiran kita dengan firman Tuhan. Saudara, saya sangat menghidupi akan apa yang saya ceritakan pada hari ini, yang saya khotbahkan pada hari ini. Karena 43 tahun yang lalu, ya, hidup rumah tangga saya mengalami berantakan, perceraian yang pintu. Semua orang mengatakan bahwa tidak mungkin saya dipersatukan kembali. Dan saya sendiri juga merasa bahwa melihat kenyataan tidak mungkin saya dipersatukan kembali. Dan itu menjadi pola pikir saya. Tetapi ketika saya tahu firman ini, saya merubah mindset saya. Saya tidak setting pola pikir saya dengan kenyataan. Saya tidak setting pikiran saya dengan keadaan. Tapi saya setting pikiran saya dengan pola firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, apa yang disatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saya setting pikiran saya, itu menjadi mindset saya, menjadi pola pikir saya. Saudara, dan kita lihat bagaimana kemuliaan terjadi, rumah tangga saya dipersatukan, dan kita boleh menjadi saksi, kita boleh melayani di mana-mana, rumah tangga saya dipulihkan. Anak saya 4, 2 di Amerika, 2 di Indonesia, cucu saya 9. Ya, kita hidup di dalam satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berikan kemuliaan oleh Tuhan. Dan saya rindu kemenangan yang saya alami itu terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara, karena itu kita harus rubah pola pikir kita, mindset kita. Saudara, karena pola pikir dan mindset itu bisa merubahkan nasib kita. Sebagai orang percaya, jangan percaya akan nasib. Orang berkata, oh itu sudah nasib saya. Saya miskin itu sudah nasib saya. Itu sudah takdir. Rumah tangga saya berantakan, itu sudah takdir saya. No. Tuhan sanggup merubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Saudara, problem di dalam identitas atau pola pikir itu membuat orang tidak bisa mengalami kemenangan. Kalau pola pikir kita ini ada masalah,
kita nggak bisa menghadapi kemenangan. Saudara, identitas diri kita tidak ditentukan dengan segala keberadaan kita, tidak ditentukan oleh harta kita, tidak ditentukan oleh rumah kita, mobil mewah. Semua itu tidak membuat kita hebat. Jabatan kita, status sosial kita, kedudukan kita, saudara, itu tidak menentukan identitas diri kita. Semuanya itu tidak membuat kita hebat. Apa yang kita punya tidak membuat kita jadi orang yang hebat. Tapi identitas kita itu siapa saudara di mata Tuhan. Saudara, kalau saudara merasa hebat dengan apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki, itu berarti saudara ada problem di dalam pola pikir kita. Saudara, kalau kita punya masalah dalam identitas diri kita, akibatnya roh batin kita ini ada yang keropos, saudara. Batin kita ini ada yang rusak, saudara. Sehingga kalau ada tekanan dari luar, kita nggak kuat, kita mudah hancur. Karena apa? Kita punya identitas yang salah. Saudara harus tahu siapa saudara di dalam Tuhan. Bagaimana membangun identitas yang benar, yaitu penyingkapan kita oleh Roh Kudus. Saudara, di mata Tuhan, saudara ini adalah anak-anak Allah. Saudara berhak memanggil Tuhan itu Bapa, ya Abba, ya Bapa, dan berhak menerima segala ahli waris. Saudara, jangan kita punya mental anak yatim, bahkan yatim piatu. Saudara adalah orang diampuni, dikasihi, dibenarkan, dipimpin lebih daripada pemenang. Saudara diurapi, dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, status kita ini anak, saudara. Di tengah-tengah kegoncangan dunia setelah pandemi sekalipun, anak-anak Tuhan tetap diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Saudara, karena kita berada di dalam kerajaan yang tidak digoncangkan. Saudara, nggak ada bapak kasih batu pada anak-anaknya. Sampai Tuhan bilang, kalau burung di udara, di segala musim panas, musim salju, musim kering, musim apapun, tetap dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Saudara, kalau kita punya identitas yang benar, maka hidup kita akan fokus kepada Tuhan. Kita akan berdoa, banyak menyembah Tuhan, bangun mezbah, cari perkara yang di atas, straight di atas. Saudara, maka janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Saudara, Daud itu punya identitas yang kuat, karena dia seorang yang berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan, sehingga dia berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi aku tahu Tuhan tetap menerima aku. Amin. Saudara, kalau identitas kita benar, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita nggak akan dipimpin oleh pikiran kita sendiri. Kita nggak akan dipimpin oleh masa lalu, keinginan kita. Ya, kita akan membangun mezbah. Saudara, kita lihat ketika Roh Allah menguasai Gideon, dan Gideon tiupkan sangkakala, 32.000 orang datang padanya. Dia sampai kaget, dari mana orang semua datang. Saya percaya kalau saudara orang-orang benar punya identitas yang benar, waktu saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saya percaya satu orang diselamatkan, seluruh keluargamu diselamatkan. Saudara tahu Nick Vujicic, seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Saudara, tetapi lewat hidupnya
di mana dia jalan dengan dengkulnya, saudara, nggak punya tangan dan punya kaki, tapi lewat hidupnya dia bisa menguatkan orang-orang yang punya tangan dan punya kaki. Karena dia tahu identitas dirinya, pusatnya adalah Tuhan. Dia tidak peduli apa kata orang tentang dia, tapi dia percaya fokus apa kata Tuhan tentang dia. Saudara, Tuhan sediakan istri yang cantik, Tuhan berikan pada dia anak yang normal. Saudara, kita boleh setiap minggu ke gereja, tapi selama kita punya mindset yang salah, maka akhirnya kita nggak bisa mengikuti arusnya Tuhan. Kita tetap mengikuti arusnya dunia. Karena itu mindset yang salah ini perlu kita program kembali, kita ganti. Saudara, kita punya handphone yang mahal sekalipun, tetapi kalau settingannya salah, handphone itu nggak bisa dipakai, saudara. Harus diprogram ulang, disetting ulang, saudara. Selama proses berpikir kita tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan ada masalah di dalam hidup saudara. Saudara, mindset pola pikir kita itu akan mengendalikan hidup kita. Yang saudara perlukan dalam hidup ini bukan mencari khotbah-khotbah yang baik. Saudara tidak dibutuhkan pengurapan, tumpang tangan, jatuh bangun, nangis, saudara, tidak. Tetapi yang perlu dibutuhkan, change your mind, rubah pola pikir saudara, maka janji Tuhan akan tergenapi di dalam hidup saudara. Bartimeus, orang yang buta, nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi dia bisa akhirnya mengalami satu kemenangan melihat. Karena dia punya mindset pola pikir. Dia buta, tapi dia bisa, dia mendengar. Dan itu menjadi pola mindsetnya, bahwa dia punya Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, terkadang cara pandang hidup kita itu membentuk pola pikir kita, dan itu menjadi respon kita. Kadang-kadang kita lihat bagaimana orang meresponi stres, putus asa, menangis, saudara, dan tidak bisa berpikir panjang. Kenapa? Karena pola pikir yang salah. Saudara, kemenangan janji Tuhan itu bisa terjadi kalau kita mau selaraskan hidup kita kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Ayub itu diizinkan mengalami banyak masalah, tapi dia punya mindset pikiran, dia tetap pada Tuhan. Beda dengan istrinya, dia punya mindset yang salah istrinya. Dia berkata, gila, masih kamu mau menyembah Tuhanmu dalam keadaan begini? Sudah, gak usah sembah Tuhan. Tapi Ayub berkata, kamu gila. Saudara, oleh karena itu dunia dan setan itu selalu menyesatkan pikiran kita dari waktu-waktu. Kalau hidup kita tidak punya filternya firman Tuhan yang kita makan setiap hari. Karena itu Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi kita perlu makan itu firman, supaya firman itu masuk dalam pikiran kita. Saudara, kita terus jangan main-main dengan pikiran kita. Terlalu resiko kalau kita menjalani hidup dengan mindset yang salah. Saudara, karena pikiran kita yang salah itu akan membuat emosi kita menjadi orang yang mudah emosional. Kita mudah salah menentukan pertimbangan-pertimbangan. Saudara, kita itu akan mempengaruhi semua kehidupan kita, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tidak bisa menerima janji Tuhan. Pola pikir yang baik itu, saudara,
Jangan mengingat memori-memori yang jelek. Jangan sembarangan menyimpan memori dalam pikiran kita. Simpan memori yang baik. Memori yang jahat, yang jelek, masa lalu yang tidak enak, orang yang membuat kita susah, yang menipu kita, itu semua buang. Kebaskan itu debu dari kaki. Simpan yang baik. Kita lihat, kalau kita simpan memori yang baik, itu bisa menjadi satu pegangan. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia ingat memori yang disimpan. Kalau dulu Tuhan pernah menolong aku dari cacat, beruang dan singa, maka hari ini Tuhan sanggup menolong aku dari orang Filistin. Itu memori baik yang disimpan. Saudara, kalau saudara ingat-ingat masa lalu, ingat-ingat kejelekan suami, kejelekan istri, kejelekan anak, itu kita simpan terus di memori. Memori kita ini penuh, saudara, dengan hal yang jelek. Akhirnya kita menjadi emosi, kita menjadi mengambil keputusan salah. Tapi kalau yang baik yang dilihat, yang baik yang kita simpan, maka ada masalah yang baik itu kita ingat. Saul itu tidak punya memori yang baik tentang Tuhan. Jadi waktu Samuel sudah mati, katakan dipanggil oleh Saul. Abraham itu tidak punya anak, ya. 75 tahun waktu itu Allah berkata, engkau akan menjadi bapak segala bangsa. Saudara, tapi dalam pikiran Abraham, mindsetnya, aku sudah tua, istriku ini mandul, tidak bisa punya anak, sudah tua, bagaimana? Tidak mungkin terjadi. Itu pikiran Abraham. Tetapi Tuhan mau rubah mindset Abraham. Ayo, Bram, sini, keluar dari kemah. Dulu tidak ada rumah, kemah, ya. Ayo, keluar dari kemah. Jangan tinggal di mindsetmu. Rubah, keluar. Lihat bintang itu dulu. Mari dilihat sama dia. Hitung. Kalau kamu bisa menghitung itu demikian jumlah. Saudara, dan Abraham lihat dan dia menghitung. Dia tidak sanggup menghitung, tapi Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, yang ketiga, jangan sampai kita kehilangan harta yang terindah, yaitu His presence, hadiratnya. Saudara, kita lihat Salomo, orang yang sangat sukses, orang yang berhikmat, orang yang paling pintar, orang yang paling kaya, tapi dia kehilangan lebih berharga dari semuanya, itu dia kehilangan hadirat Tuhan. Alkitab berkata, apa gunanya kita mempunyai seluruh isi dunia kalau kita kehilangan the man of value? Be a man of value tidak mudah, itu harta yang terindah, harta terbesar dalam hidup kita. Apa yang membedakan Saul dengan Daud? Saul ini punya pikiran, mindsetnya dia, hartanya dia tuh posisinya. Karena itu dikatakan, Alkitab selalu berkata bahwa bagaimana Saul itu selalu mempertahankan posisinya. Kalau kerajaannya merasa terancam, dibunuh. Sampai Daud mau dibunuh. Karena apa? Dia anggap posisi itu sebagai hartanya. Beda dengan Daud. Padahal Saul dan Daud ini sama-sama diurapi Tuhan. Yang mengurapi sama pendeta Samuel. Tetapi kita lihat Daud rela kehilangan kerajaannya karena dia tidak fokus kepada kerajaan sebagai hartanya. Waktu Absalom masuk ke kota itu, dia tahu dia punya salah. Dia menerima kalau kerajaan pun ini hilang dari hidupnya. Tapi satu doanya dia bilang, jangan pernah ambil hadiratmu di dalam hidup, karena itu satu-satunya harta yang terindah dalam hidup kita. Saudara, ke gereja itu baik, ke gereja saja tidak bisa merubah hidup kita. Yang bisa merubah hidup kita kalau kita bertemu Tuhan
di dalam hadirat Tuhan. Saudara, ketika kita melihat hadirat Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah datang dengan tangan yang kosong kalau dia hadir. Kalau pagi hari ini Tuhan datang di tempat ini, saudara, dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia punya semua, dan kehadirannya merubah yang pahit menjadi manis, padang gurun menjadi mata air, yang mandul menjadi berbuah. Saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan, keteguhan hatimu, memberkati engkau. Saudara, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, saudara menjadi orang bukan orang biasa. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa, karena engkau membawa dan akan dibawa Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Saudara, Yusuf itu menjadi budak di Mesir. Dikatakan Yusuf nggak punya apa-apa, ya. Aset nggak punya, ya. Status nggak punya, ID nggak punya, tapi satu hal dia punya, yang dia bawa hadirat Tuhan. Saudara, Daud dan Saul kita lihat bagaimana dia menghargai hadirat Tuhan. Saudara, apa kalau sampai hadirat Tuhan itu hilang di dalam kehidupan kita? Saudara, Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai aku nggak akan pergi. Saudara, karena hadirat itu adalah kekuatan yang luar biasa. Di tengah-tengah krisis, kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bukan sebagai manusia biasa, tapi kita berjalan bersama Allah. Amin. Saudara, bagaimana jika hadirat Allah itu terputus, hilang dari kehidupan kita? Kita tidak hidup tanpa hadirat Tuhan. Apa risikonya? Kita lihat bagaimana anak bungsu ketika dia meninggalkan rumah bapaknya. Hubungan antara anak bungsu dengan bapaknya ini terputus, seperti hilang dengan terputus dengan hadirat Tuhan. Saudara, akibatnya anak bungsu ini hidup dalam dosa. Kalau kita hidup di luar hadirat Tuhan, maka dosa itu akan mengintik dalam hidup kita, dan dosa itu menurunkan nilainya. Ingat, dulu dia menjadi anak bapak, turun nilainya menjadi orang upahan. Dulu dia menikmati kekayaan bapaknya, sekarang dia menjadi orang miskin, makan ampas babi. Dulu berlimpah-limpah. Saudara, hati-hati. Dosa itu akan mengambil apa saja yang bisa diambil dari dalam hidup kita. Tanpa hadirat Tuhan dalam hidup kita, dosa itu akan mengejar kita. Saudara, dan anak bungsu ini bukan masalah pertobatan saja. Bukan karena dia cuma berdosa, bukan pertobatan saja, sehingga dia bukan cuma butuh pengampunan. Saudara, bukan cuma dia buat satu pelanggaran, tapi masalahnya anak bungsu ini mengalami kerusakan di dalam identitas dirinya. Karena dosa yang dia buat, nilainya menjadi turun. Dari seorang anak bapak menjadi orang upahan. Tapi bapaknya ketika lihat dia, lekas bawa jubah itu kemari, berikan terbaik. Artinya bapak ingin mengembalikan status martabat miliknya, identitasnya dirubahkan oleh bapak menjadi anak kembali. Diberi cincin artinya otoritas, diberikan sepatu artinya hak sebagai anak. Jubah yang kotor,
jubah yang najis Bapak ampuni, Bapak lepaskan, dan diganti jubah yang baru. Saudara dan saya tidak hanya diampuni, saudara. Saudara ini diciptakan dari ciptaan yang baru, diberi jubah yang baru, jubah yang bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara diberi sepatu sehingga yang memampukan kita, walaupun kita berjalan di tengah-tengah padang gurun yang gelap pun, lembah yang gelap, kita tetap masih bisa berjalan karena Tuhan menyertai kita. Amin. Banyak orang yang bertobat, ya, tapi masih hidupnya menjadi anak upahan, ya, bukan jadi seorang anak yang statusnya punya hak ahli waris. Mungkin saat ini kita bergumul dengan identitas diri kita. Saudara, kita nggak punya otoritas, kita masih orang upahan, saudara. Tapi Tuhan pagi hari ini ingin memperbarui identitas saudara. Saudara semua adalah anak-anak Allah. Saudara, jangan kita puas menjadi orang biasa. Orang biasa nggak punya mimpi, orang biasa nggak punya visi, orang biasa tidak pernah berjalan bersama Tuhan. Bangun hidupmu menjadi orang yang punya nilai, yaitu anak-anak Allah yang diberkati, yang dipelihara, yang dilindungi, yang disembuhkan, yang menerima janji Tuhan. Sekian ratus kali Tuhan berkata, jangan takut. Sekian ratus kali Tuhan berkata jangan takut. Bukan karena kita hebat, tapi karena Dia mau hadir di dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang hebat kalau ada hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Jaga identitas dirimu, jaga pola pikirmu. Yang kekurangan jangan yang kau pikirkan yang ruwet. Kalau hari-hari kau pikirkan yang ruwet itu menjadi pola pikirmu, maka yang ruwet itu akan terus terjadi dalam hidupmu. Kalau kau merasa engkau susah, maka yang susah itu akan menjadi milikmu. Kalau kau merasa engkau gagal, maka kegagalan itu akan menyertai hidupmu. Ubah mindsetmu. Saya punya Allah yang besar. Sebesar apapun masalahku, Tuhan punya kuasa yang lebih besar dari setiap masalahku. Ubah pola pikirmu. Ketika aku susah, ada masalah, aku berdoa, aku percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Kalau keadaanmu saat ini keadaannya tidak baik, aku percaya ini cuma sementara, tapi aku percaya masa depanku adalah masa depan yang penuh pengharapan dan kemenangan. Ayo saat ini kita renungkan, jangan sampai pola pikir kita salah. Maka saya percaya janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Saya undang pemain musik kembali. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia sanggup memberkati saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kita akan tahu siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, pagi hari ini Tuhan meneguhkan siapakah kita. Kita adalah anak-anak Allah yang diberkati, yang bisa memanggil
Kita adalah anak-anak yang menerima ahli waris daripada Allah. Kita anak-anak yang dipelihara di tengah-tengah kegoncangan dunia. Kita adalah anak-anak yang sungguh-sungguh dilindungi. Sembah dia. Orang-orang masih karena namazo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Mulai pagi hari ini kami mau ubah mindset pikiran kita. Kita mau ubah pola pikir kita. Kami tidak mau simpan memori-memori yang jelek dalam kehidupan kita. Kami mau simpan memori yang baik, pertolongan Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Itu akan tersimpan dalam pikiran kami. Dan kita akan bangun menjadi satu menara iman. Satu kali kalau Tuhan pernah tolong saudara, maka dia tidak pernah selesai. Dia akan tolong saudara sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Biarlah berkat Tuhan, berkat Allah Bapa, berkat Roh Kudus menyertai engkau, mengurapi engkau, membimbing engkau, menuntun engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali. Terimalah segala berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan diberkati Tuhan. Amin.